Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah teman-teman semuanya, di hari ini hari Jumat terakhir ya di bulan Dzulqa'dah. Insyaallah pekan depan kita sudah memasuki bulan baru, yaitu bulan Dzulhijjah seperti itu. Dan teman-teman semuanya, semoga hari ini sehat semuanya ya, dalam kondisi baik semuanya, dan bisa melakukan aktivitas sesuai dengan jadwalnya masing-masing kayak gitu. Dan jangan lupa sebagaimana yang telah kita bahas bersama-sama ya sejak Ramadan lalu, ataupun teman-teman juga sudah mendapatkan ilmunya seperti itu, bahwasanya bagi seorang muslim kayak gitu ya, dia diwajibkan untuk selalu thalabul ilmi, selalu menuntut ilmu seperti itu ya. Jadi kajian online pasca Ramadan mingguan seperti ini, semoga itu dicatat oleh Allah sebagai salah satu bukti kita dalam melakukan perintah Allah, yaitu untuk thalabul ilmi kayak gitu. Dan kalau teman-teman semua ketahui, sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu ya, mengajak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini juga dalam rangka itu ya, dalam rangka untuk mentaati Allah dan Rasulnya, dan kita menjauhi apa-apa itu yang bisa mendatangkan dosa seperti itu. Teman-teman semuanya, jangan lupa ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya, itu mulai dari bulan Muharram kemarin ya, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu adalah bulan-bulan haram seperti itu ya. Sama satu lagi yaitu Rajab. Itu adalah bulan-bulan haram di mana setiap kebaikan itu oleh Allah lipatkan pahalanya, dan setiap dosa itu dilipatkan pula oleh Allah dosanya, seperti itu. Maka kemudian janganlah kita menzalimi diri kita di bulan haram ini, seperti itu ya. Jadi dosa-dosa perbuatan yang bisa menghadarkan dosa seperti itu semampu kita untuk kita tinggalkan seperti itu, dan amal-amal baik yang sekiranya bisa menghantarkan kita kepada pahala seperti itu, kita usahakan untuk bisa kita kerjakan seperti itu ya. Dan hari ini kita lanjutkan kajian online kita, yaitu terkait dengan 64 dosa yang dianggap biasa. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai pada poin ke-13 dan 14 ya. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini, poin yang ke-13 adalah minta ditalak suami tanpa sebab syar'i. Kemudian yang ke-14 adalah sihar, seperti itu. Teman-teman semuanya, poin ke-13 sama poin ke-14 ini terkait dengan rumah tangga ya, terkait dengan suami dan istri seperti itu. Dan ini adalah ilmu bagi kita yang belum menikah, jadi bekal ilmu seperti itu. Adapun bagi yang menikah bisa mengingatkan kembali seperti itu ya, terkait dengan bab ini seperti itu ya. Kemarin kita juga bahas terkait dengan yang bahasan kemarin itu juga berkaitan dengan suami istri ya, yang poin ke-12 kayak gitu. Teman-teman semuanya, kalau tadi itu saya sempat browsing sebentar ya sebelum di sini tadi kayak gitu ya. Itu terkait dengan perceraian di Indonesia seperti itu ya. Itu perceraian di Indonesia itu ternyata semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun seperti itu. Terus kemudian tadi yang terakhir saya baca itu bahkan disebutkan 75%-nya perceraian di Indonesia itu adalah istri yang minta dicerai kayak gitu ya, atau istilahnya gugat cerai kayak gitu ya. Itu lebih banyak dibanding kemudian cerai talak kayak itu, yang bahkan itu tadi itu saya baca itu di wilayah mana tadi itu, salah satu kabupaten di Indonesia kayak itu yang nggak saya sebutkan, bahwa habis lebaran itu malah banyak yang mengajukan perceraian seperti itu.
bagi kita yang belum menikah, maka kita berlindung dari kondisi yang demikian, dan bagi yang sudah menikah, maka sama ya, berlindunglah dari peristiwa cerai kayak gitu ya. Meskipun cerai itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah, tapi sesungguhnya itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah, seperti itu ya. Jadi memang teman-teman semuanya ya, kalau saya memang mengamati ya, karena belum mengalami seperti itu, mengamati kehidupan berumah tangga, itu memang apa ya, berumah tangga itu memang perintahnya dari Allah. Itu yang pertama yang harus dipegang oleh setiap muslim, seperti itu ya. Biar kemudian nikahnya itu bernilai ibadah, itu apa? Yang pertama harus dipahami bahwa menikah itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Itu terdapat dalam Quran surah An-Nur ya, ayat 32. Nanti teman-teman bisa buka ayatnya di rumah kayak gitu ya. Terus kemudian juga hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk kemudian menikah, seperti itu. Adapun yang belum mampu maka disunahkan untuk berpuasa kayak seperti sebagai benteng bagi dia kayak gitu. Itu yang pertama yang harus dipahami. Memang menikah itu adalah perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pernikahan itu sudah terlaksana seperti itu ya, si wanita atau si laki-laki itu oleh Allah sudah dipertemukan dengan jodohnya itu ya. Ketika Allah punya perintah itu pasti kemudian akan ada si laki-laki ketemu pasangannya, si perempuan ketemu pasangannya, itu sudah pasti ya kayak gitu. Apalagi Allah sudah menetapkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasangan, seperti itu. Maka kemudian nanti dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu Allah menyampaikan seperti itu, bahwasanya Allah itu menciptakan pasangan manusia itu dari jenisnya manusia sendiri kayak gitu. Jadi nanti kalau mau melaksanakan perintah Allah untuk menikahnya dengan sesama manusia ya, jangan dengan jenis yang lain, maksudnya dari kalangan binatang atau dari tumbuhan, itu jangan sampai. Karena di era kapitalis serba bebas saat ini, saya pernah membaca berita itu ada pernikahan manusia dengan hewan, pernikahan manusia bahkan dengan robot, pernikahan manusia dengan tumbuhan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik ya, itu sudah keluar dari fitrah dan tidak masuk di akal, seperti itu ya. Nah, kemudian dalam Quran surat Ar-Rum 21 itu disebutkan bahwasanya diciptakan pasangannya itu dari jenis kalian sendiri, yaitu dari kalangan manusia itu, untuk kemudian apa? Bisa hidup secara sakinah, mawaddah, warahmah, seperti ya dalam ayat itu. Jadi memang pernikahan itu ya untuk membentuk itu kayak gitu. Makanya ketika seseorang itu ketemu jodohnya kayak gitu ya, itu saya lihat ya, saya amati ya, atau gimana ya, itu merasakan sakinah kayak gitu dengan pasangannya, seperti cocok, seperti saling cocok, hati saling ridho, seperti itu. Makanya dalam pernikahan itu kan nggak boleh saling memaksa, seperti itu. Harus sama-sama ridho antara si laki-laki sama si perempuan, seperti itu ya. Dari ridho itulah yang kemudian akan memunculkan sakinah, seperti itu ya. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya memang ternyata rumah tangga yang telah dibangun tadi itu, yang pertama tadi kan untuk membentuk sakinah ya, sakinah, mawaddah, warahmah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus diketahui bahwasanya ketika menikah itu adalah hukum syara, perintahnya Allah, seperti itu, maka pernikahan itu nanti di dalamnya itu juga untuk melaksanakan hukum-hukumnya Allah, seperti itu ya. Maka kemudian nanti kan kemarin seperti yang kita bahas, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan, seperti itu ya. Hak dan kewajiban itu adalah bagian dari hukum syara, seperti itu. Terus kemudian nanti ketika sudah punya anak, itu juga bagian ada hukum syara'nya terkait dengan pengasuhan anak dan lain sebagainya, seperti itu. Terus kemudian nanti hukum-hukum yang lainnya yang harus dilaksanakan oleh masing-masingnya, seperti itu. Jadi menikah itu tidak hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu saja, bukan, atau maksudnya melakukan hubungan aja, bukan, seperti itu, tapi dalam rangka untuk menegakkan hukumnya Allah, seperti itu, dalam kehidupan berumah tangga itu. Tapi dalam perjalanannya memang ternyata dalam situasi yang saat ini kayak gitu ya, dimana
kehidupan itu tidak dibangun dengan, tidak dilingkupi dengan hukum-hukum Allah seperti itu, maka kemudian iman masing-masing pasangan itu bisa naik dan turun kayak gitu ya, yang itu bisa mempengaruhi hubungan di antara pasangan itu seperti itu. Bahkan kalau tadi saya baca di Google itu, karena kecanduan judi online itu bisa sampai pada perceraian seperti itu ya. Jadi naudzubillah min dzalik ya. Jadi sangat banyak sekali faktor yang bisa menjadikan seseorang itu tiba-tiba yang awalnya senang pada suami bisa sangat benci seperti itu ya. Nah, kemudian ketika ada permasalahan seperti itu, apa itu nanti bisa dibuka dalam Quran surat An-Nisa ayat 35 ya, bagaimana ketika suami istri itu punya masalah seperti itu, maka diselesaikan dulu oleh mereka berdua. Ketika nggak bisa mendatangkan hakam atau hakim untuk menyelesaikannya, mempersatukannya. Kalau kita nggak bisa, maka ya bagaimana ketika kehidupan rumah tangga itu untuk bentuk sakinah mawaddah warahmah itu sudah nggak bisa terpenuhi lagi, maka ya apa yang halal tapi dibenci oleh Allah tadi itu menjadi salah satu pilihan seperti itu. Nah, maka kemudian ketika Allah itu memberikan hak talak bagi suami seperti itu ya, ketika dia melihat si istrinya itu melakukan nusyuz atau kemudian sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban dia, atau kemudian melihat faktor dari istri itu banyak kemaksiatannya kayak gitu ya, yang tidak bisa didandanin lagi seperti itu, si suami boleh mengajukan talak. Ya, si suami boleh mengajukan talak dalam artian menalak istrinya kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian ketika si istri itu menyadari ya kayak itu, menyadari dalam dirinya seperti itu, dalam dirinya itu misalkan dia menyadari dia sudah nggak mampu lagi melaksanakan kewajibannya kayak gitu. Terus kemudian dia juga sudah tidak lagi suka, senang, cinta sama si suaminya, yang ada kebencian semata kayak gitu. Terus kemudian si suami sendiri juga begitu, suami banyak melakukan kemaksiatan juga nggak bisa didandanin seperti itu. Kemudian suami juga nggak bisa melaksanakan kewajibannya, baik itu nafkah, pendidikan, atau kemudian juga yang batin seperti itu ya. Terus kemudian juga meninggalkan perintah Allah yang lainnya, misalkan nggak sholat dan sebagainya, nggak bisa didandani seperti itu, maka kemudian bagi istri itu boleh mengajukan khuluk kayak gitu ya. Dalam Islam itu namanya khuluk kayak gitu ya. Jadi kalau saya browsing itu, kalau di internet disebut dengan cara gugat seperti ya, kalau dalam Islam itu istilahnya adalah khuluk. Khuluk itu adalah si istri itu memisahkan diri dari suaminya dengan membayar tebusan seperti itu ya. Nah, mana itu dalilnya yang membolehkan seorang istri itu memisahkan diri dari suaminya atau melakukan khuluk? Itu adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229 kayak gitu. Maka kita baca dulu ayatnya ya. Jadi ayat Al-Baqarah ayat 229 ini bukan bercerita ya, maksudnya itu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan talak yang boleh rujuk kayak gitu, dan kemudian juga terkait dengan khuluk seperti itu. Nah, ini saya ambil potongan ayatnya aja ya teman-teman, kita fokus aja langsung ke khuluk seperti itu ya, karena memang batasan waktu juga kayak gitu ya. Jadi di situ di ayat 229 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul adzim. Artinya, jika kamu, yaitu para wali, khawatir bahwa keduanya antara suami istri tadi itu tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim kayak itu. Nah, terkait dengan ayat yang barusan saya baca, itu ada sebab nuzulnya kayak gitu. Sebab nuzulnya itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Juraij kayak itu, ia berkata bahwa ayat tadi turun berkenaan dengan Sabit bin Qais dan Habibah. Habibah itu mengadukan Zaid kepada Sabit kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepada Habibah,
Yaitu, apakah kamu sanggup mengembalikan lagi kebunnya atau mas kawinnya? Jadi dulu ketika Sabit bin Qais ini menikahi Habibah, itu maharnya itu adalah kebun, kayak gitu, kebunnya Sabit kayak gitu. Kemudian si Habibah ini menjawab iya. Kemudian beliau memanggil Sabit dan menceritakan keinginan Habibah, yaitu keinginan Habibah untuk melepaskan diri atau istilahnya mengajukan cerai kepada si Sabit tadi itu ya. Dan kemudian Sabit berkata, apakah halal kebun itu untukku? Seperti itu. Kemudian beliau Rasulullah menjawab, iya. Baiklah, aku akan lakukan, jawab Sabit. Maka turunlah ayat terkait dengan wala yahillu sampai kemudian zolimuna tadi itu. Jadi bagian dari ayatnya tidak saya baca ya teman-teman. Jadi saya langsung baca ke ketika si suami istri tadi itu sudah tidak mampu lagi atau tidak mampu lagi menjalankan hukum-hukum Allah seperti itu, maka kemudian si istri ini boleh mengajukan khuluk seperti itu, yaitu memisahkan diri dari suaminya dengan membayar tebusan seperti itu. Nah, maka kemudian teman-teman ketika khuluk ini boleh seperti itu ya, maka jatuhnya nanti itu bisa lepas ketika si suami ini menerima ajukan khuluk dari istrinya seperti itu. Ketika si suami nggak mau gimana gitu ya. Ketika suami nggak mau dan si istri tetap melihat dalam dirinya sendiri itu ada kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya, dan atau kemudian melihat dalam diri suami itu nggak bisa didandani lagi seperti itu, maka nanti bisa beralih kepada pengadilan. Artinya si istri nanti boleh mengajukan kepada pengadilan untuk kemudian memisahkan dia sama suaminya seperti itu ya. Jadi khuluk ini tadi tuh meskipun awalnya dari istri kayak gitu ya, itu harus kemudian si suami juga mau menghuluk. Ketika tidak mau, maka kemudian si istri boleh mengajukan kepada pengadilan seperti itu ya. Terus kemudian tadi itu alasan yang syar'i ya teman-teman ya. Maksudnya alasan yang syar'i gimana si istri itu boleh mengajukan khuluk, meminta cerai ya kepada suaminya itu. Nah, yang menjadi dosa sebagaimana dalam poin 13 itu ketika si istri itu mengajukan khuluk sedangkan dia tidak ada udzur syar'i sama sekali seperti itu. Nah, kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir masih terkait dengan ayat 229 dari Quran surah Al-Baqarah ya. Adapun jika pihak wanita tidak mempunyai alasan tetapi dia meminta agar dirinya diceraikan dengan membayar tebusan, maka Rasulullah SAW bersabda, siapapun wanita yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka haram baginya bau wangi surga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, wanita-wanita yang mengajukan khuluk perceraian yang diajukan istri adalah wanita-wanita munafik. Hadis riwayat Tirmidzi seperti itu. Jadi kalau istri mengada-ngada itu ya, misalkan si suami melaksanakan kewajibannya, memenuhi hak-haknya istri kayak gitu. Dari sisi fisik si suami juga tidak ada kecacatan yang menyebabkan istri itu menjadi nggak suka kayak gitu ya. Kemudian dari sisi ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat ya, terus kemudian juga puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lain, atau juga kemudian akhlaknya baik kayak gitu ya. Maka kemudian tidak ada alasan bagi si istri untuk mengajukan khuluk, tapi kok dia mengada-ngadakan seperti itu. Kalau karena misalkan naudzubillah ya, karena dia melihat laki-laki lain seperti itu, maka ini yang kemudian menjadi haram ya, menjadi dosa bagi si istri tadi itu ya. Jadi naudzubillah min dzalik ya. Makanya ketika sudah menikah pun seorang istri juga harus tetap menahan pandangan dia, menjaga dirinya dia, seperti demikian pula bagi suami seperti itu, sehingga kehidupan rumah tangga itu bisa langgeng sampai di surga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu berkait dengan khuluk. Nah, berikutnya tambahan ya teman-teman ya, terkait dengan khuluk ini nanti tebusannya kan tadi disampaikan dengan bayar tebusan. Tebusannya itu
bisa berubah mahar, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, atau kemudian dalam bentuk selain mahar juga boleh seperti itu ya. Jadi itu di antara para ulama itu memang ada perbedaan pendapat terkait dengan bentuk tebusannya tadi, itu maharnya harus sama banyaknya dengan apa yang diberikan oleh suami dulu, ataukah dilebihkan, atau kemudian dalam bentuk yang lainnya seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri terkait dengan fikih tebusannya tadi itu apa, seperti itu. Terus kemudian pembayarannya juga gitu, pembayarannya itu bisa tunai kayak gitu ya, bisa langsung diberikan ya, terus atau kemudian bisa ditunda, bisa dihutang, juga bisa dicicil seperti itu. Jadi nanti teman-teman silahkan mempelajari fikihnya lebih dalam lagi seperti itu, dan kemudian sebagai bekal ilmu seperti itu ya. Meskipun kita semuanya berlindung kepada Allah, tidak melakukan huluk, juga tidak ditalak seperti itu ya. Nah, itu untuk pembahasan terkait dengan poin yang ke-13, yaitu minta ditalak suami tanpa sebab syar'i. Nah, kemudian teman-teman kita lanjutkan lagi poin yang ke-14, yaitu sihar. Apa itu sihar gitu ya? Sihar itu kalau saya cek dalam kamus tadi itu dari kata zuhrun, itu. Zuhrun itu diartikan punggung, ada juga para ulama yang mendefinisikan sebagai tulang belakang seperti itu ya. Jadi sihar sendiri itu haram hukumnya kayak gitu ya. Itu dasarnya itu adalah kalam Quran surah Al-Mujadalah, ada juga yang menyebutkan surah Al-Mujadilah seperti itu ya, terkait dengan keharaman dari sihar seperti itu. Saya bacakan, yaitu Quran surah Al-Mujadalah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim inna ummahatuhum illallati waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Shadaqallahul adzim. Artinya, orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, yaitu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istrinya mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Quran surah Al-Mujadalah ayat 2 itu. Teman-teman semuanya, jadi sihar itu adalah perkataan ya, perkataan seorang suami yang dia mengatakan misalkan, kamu seperti punggung ibuku, kamu sebagai ibuku, atau kemudian menganggap kamu seperti ibuku. Seperti ibuku itu bukan artian misalkan wajahnya mirip ibunya, atau kemudian perkataannya mirip ibunya, itu bukan ya, tapi dalam makna itu diposisikan atau dianggap istrinya itu sebagai ibunya kayak gitu ya. Padahal kita ketahui bahwasanya ibu itu adalah mahram yang haram kemudian untuk dinikahi seperti itu. Maka kemudian ketika si suami itu mengatakan kata-kata zihar seperti itu tadi, itu haram hukumnya kayak gitu, karena telah menyamakan istrinya tadi itu dengan ibunya seperti itu, padahal ibunya itu adalah yang melahirkan dia seperti itu, seperti yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 2 tadi itu. Nah, sihar ini dulu di masa jahiliyah seperti itu dianggap sebagai talak seperti itu. Nah, ketika Islam itu turun, sihar itu bukan sebagai talak, tapi sihar itu suatu perkataan haram yang dihukumi haram, yang itu ada kafarat, ada penebusnya dari sihar itu sendiri kayak gitu. Maka ketika si suami itu mensihar istrinya seperti itu, maka tidak jatuh talak kayak gitu. Jadi ketika si suami itu mensihar istrinya dengan niatan talak, itu jatuhnya sihar kayak gitu. Dan ketika si suami itu mentalak istrinya dengan maksud untuk sihar, itu jatuhnya talak gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah dihapus hukumnya, maka kemudian itu nggak bisa dikembalikan lagi ya. Jadi sihar itu dalam Islam seperti itu bukan talak seperti itu. Nah, maka kemudian
tafsirnya seperti apa kayak gitu ya. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 2 tadi itu. Tapi sebelum itu saya informasikan dulu kepada teman-teman semuanya terkait dengan sebab nusulnya ya. Jadi ternyata Quran surah Al-Mujadalah ayat 1 sampai ayat 6 itu memiliki satu sebab nusul, yaitu bahwasanya Aisyah itu berkata, Maha suci zat Allah yang pendengarannya telah meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya aku pernah mendengar Khaulah binti Sa'labah yang mengadukan suaminya Aus bin Samit kepada Rasulullah SAW. Namun aku tidak mendengar seluruh pengaduannya itu. Khaulah berkata, wahai Rasulullah, telah berlalu masa mudaku, telah keriput perutku, hingga ketika aku telah tua dan tidak akan melahirkan anak lagi, suamiku telah mensiharku. Aku mengadu kepadamu, ya Allah. Tidak henti-hentinya ia mengadu hingga Jibril turun dengan membawa beberapa ayat, yaitu ayat 1 sampai 6 Quran surah Al-Mujadalah. Jadi ini sebab nusulnya itu adalah peristiwa Khaulah bin Sa'labah seperti itu ya, yang dia menjadi istrinya Aus bin Samit ketika telah masa tua bagi dia kayak gitu ya, hingga itu disihar oleh suaminya seperti itu. Terus kemudian Allah menurunkan ayat terkait dengan sihar ini kayak gitu. Nah, maka kemudian teman-teman dalam tafsirnya Ibnu Katsir kayak gitu ya, itu diceritakan tertulis seperti itu ya dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, bahwasanya kata sihar itu berasal dari kata az-zahru yang berarti punggung. Dulu bila mereka hendak mensihar istrinya, selalu mengatakan kepada istrinya itu, kamu bagiku bagaikan punggung ibuku. Selanjutnya, di dalam terminologi syariat, sihar ini dapat dinisbatkan kepada seluruh anggota badan sebagai kias kepada punggung. Sihar di masa jahiliyah berkedudukan sama hukumnya dengan talak. Lalu Allah memberikan keringanan untuk umat Muhammad ini dengan memperlakukan kafarat padanya dan tidak dikategorikan sebagai talak, sebagaimana yang menjadi sandaran mereka di masa jahiliyah. Jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu ya, terkait dengan keterangan yang tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian ketika si suami itu mensihar istrinya kayak gitu ya, maka tadi kan nggak jatuh talak ya teman-teman ya, maka kemudian si suami itu nggak boleh berhubungan badan dengan si istri tadi itu hingga si suami itu melunasi kafaratnya dulu seperti itu. Nah, itu diterangkan di mana? Itu diterangkan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 3 sampai 4 kayak gitu. Apa itu kafaratnya si suami yang harus dibayar seperti itu ya. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3 sampai 4 yang artinya, dan mereka yang mensihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat 4-nya, maka barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang pedih. Gitu. Jadi kafaratnya itu berturut-turut ya teman-teman ya. Maksudnya urutannya kayak itu, berturut itu maksudnya urutannya yang pertama apa? Membebaskan hamba sahaya atau budak. Nah, hamba sahaya ini tidak harus hamba sahaya yang muslim ya, boleh yang non muslim juga. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak ada ya budak itu kayak gitu ya. Terus kemudian kalau nggak ada budak, gimana nggak bisa membebaskan budak? Apa yang kedua? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi harus berkelanjutan, nggak boleh 1 bulan selesai senggang, itu nggak boleh, harus dikerjakan secara berturut-turut. Kalau tidak mampu, gimana? Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin seperti itu. Jadi sangat berat sekali kafarat yang harus ditebus oleh seorang suami yang dia mensihar istrinya seperti itu ya. Jadi itu ya teman-teman terkait dengan sihar seperti itu. Jadi ya ini kalau sihar ini suami ya. Kalau istri nggak berlaku bagi istri seperti itu loh. Sihar itu tidak berlaku bagi istri, tapi maksudnya itu si istri mensihar suami itu nggak ada kayak gitu loh. Yang ada itu suami mensihar istrinya seperti itu ya.
Dan semoga dengan apa yang kita kaji hari ini teman-teman bisa lebih jeli ya. Misalkan suaminya tiba-tiba ngomong begitu kayak itu ya, waduh harus ini kajian ini perlu didengarkan oleh para bapak-bapak seperti ya, sebagai bekal ilmu seperti itu, sehingga tidak kejadian seperti itu ya. Tapi kalau tidak tahu karena memang belum tahu ilmunya, itu kan diangkat pena ya, artinya tidak dihitung sebagai amal seperti itu ya. Jadi tidak terhitung sihar kalau memang belum tahu ilmunya seperti itu ya. Tidak ketahuannya lagi ditanya, tidak ketahuannya kenapa ya itu. Tidak ketahuannya itu karena memang tidak mau menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, atau memang menuntut ilmu tapi belum sampai ke situ bahasanya. Itu nanti ada hisabnya sendiri di hadapannya Allah. Jadi kita jangan menganggap nyaman aja ya, enak nggak menuntut ilmu lah, nanti semakin tahu ilmunya semakin susah gitu. Jangan seperti itu kayak gitu ya. Kalau kita punya prinsip yang seperti itu juga keliru kayak gitu ya. Jadi ketika kita itu melakukan satu kesalahan karena kita itu belum tahu ilmunya, itu masih koma, nanti ada pertanyaan berikutnya. Tidak tahu ilmunya itu kenapa? Apakah kamu malas tidak mau menuntut ilmu, ataukah kamu itu menuntut ilmu tapi belum sampai ke pembahasan itu kayak gitu. Jadi itu nanti ada hisabnya masing-masing teman-teman ya. Makanya kemudian jangan berhenti kita untuk terus menuntut ilmu, dan semoga kita oleh Allah ditakdirkan sebagai orang-orang yang haus dengan ilmu seperti itu ya, sehingga hidup kita itu terterangi dengan cahaya ilmu seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillahirabbil alamin teman-teman, sudah jam 2:01 ya, berarti harus saya akhiri apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan juga teman-teman semua yang mendengarkannya, dan semoga kita oleh Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dimudahkan untuk berjalan atau kemudian untuk melakukan aktivitas thalabul ilmi, sehingga kita selalu dinaungi oleh Allah dengan petunjuk ilmunya seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau dari apa yang saya sampaikan itu ada kekeliruannya, itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.